Istri saya itu biasanya nangisan tapi saat itu tegar. Itu kasus pertama. Kasus kedua menyakitkan saya juga. Ketika geger, kakak ipar saya bilang, kok niku kakek dijejeli Quran karo Fadil. Dijejeli Al-Quran. Begitu saya mendengar kalimat itu, wes Bu, sampai di sini. Dan saya kembali pada Al-Quran. Innasa ni'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, membenci agama Islam, pasti keputusan rahmat. Dilaknat oleh Allah. Bertahun-tahun semper itu. Nah, dalam dialog dulu saya dengan pendeta, saya gunakan istilah Tuhan kok. Nah, karena dulu temanya waktu saya dialog di UNMU Surabaya, itu temanya betulkah Yesus itu Tuhan. Jadi kalau dialog ditentukan Bu temanya Bu. Tidak boleh asal ngomong mumet, melebar kemana, enggak. Ditentukan temanya apa. Jadi waktu itu saya kebetulan ditugasi dari pihak Islam lawan pendeta di UNMU Surabaya. Sudah lama, tahun berapa itu. Nah, jadi istilah saya Tuhan kok. Ngerti maksudnya Tuhan kok? Bukan Tuhan kok janggal. Kok itu kan janggal. Tuhan kok apa? Tuhan kok tidur. Lah terus apa sih ngurusi jagat raya? Iku sik tidur. Apa mana Tuhan mati? Dan seterusnya. Tuhan kok gak ngerti kiamat. Banyak Tuhan kok berdalil dari Alkitab. Tuhan kok artinya sungguh tidak masuk akal dan tidak ada sifat-sifat Tuhan seperti ini. Tuhan kok tidak ada itu. Apalagi ada ayat Tuhan minta ampun. Kemarin barangkali penjenengan dikirimi seorang pendeta bingung karena jemaatnya tanya tentang itu ya. Pertanyaan kan cuma itu. Tuhan minta ampun kepada siapa? Kepada Tuhan. Loh, Tuhan kok minta ampun kepada Tuhan? Bingung. Memang saya pernah nyampaikan fotokopi temanya, ditanya bingung, semakin ditanya tambah bingung. Saya kalau membuat tema Ustadz yang lain biar masuk pada keagamaan yang seperti itu. Ustadz Muhammad Nur, Ustadz ya yang keagamaan seperti itu. Saya mengambil tema lain. Ditanya bingung, semakin ditanya tambah bingung. Timbang bingung, tinggal mel aku loh, enak toh. Kalau penjenengan menguasai antara Al-Quran dan akal kita juga main, ngadapi mereka gampang. Bapak, maaf. Penjenengan kalau hari Jumat sholat duhur. Kenapa? Nah, ya. Jadi penjenengan tidak sholat duhur, sholat Jumat. Mengapa? Ada perintahnya di surat Al-Jumu'ah. Itulah Islam. Jadi orang Islam itu melakukan sesuatu ada dalilnya. Nah, dalam nah itulah Islam itu wala takfu ma laisa. Jangan kamu mengikuti sesuatu kalau tidak ada ilmunya. Jadi orang Islam tidak boleh ngomong pokoknya sak sirku. Kowe sir aku gak sir. Lak mari sir-siran. Gak oleh ngono iku. Harus ada dalilnya. Baik, Ibu. Dalil. Ini Islam. Nih di kampung sampean ada orang mati, gimana sikap sampean? Di kampung sampean ada orang mati, tung wong mati. Yang harus diketahui dulu sing mati ku Islam apa gak Islam? Kalau yang mati itu ndak Islam,
Jangan salah langkah. Jangan salah langkah. Nikmati Islam harus tahu kewajibannya. Kewajiban yang hidup terhadap yang mati. Mandikan, kafani, sholati, kubur. Dan ini perlu diperdalam. Saya kemarin kakak saya mati. Kakak ipar saya. Kakak kandungnya istri saya. Nah, Kristen. Ketika saya dikabari, saya bilang, dari Allah kembali pada Allah, titik. Saya tidak menyatakan ikut berduka cita. Enggak, aku gak getun, kakakku mati kok. Karena nggak usah tadi berduka ya Ustaz ya, kalau orang ikut berduka tidak ada melok sedih dah. Lah apa aku melok sedih? biar aja ya. Saya punya, ini sebenarnya rahasia pribadi ya. Istri saya pernah perang dengan kakak saya itu di Pasuruan, waktu saya tidak ikut itu. Geger sampai dia terucap hilang-hilangan dulur siji. Kata istri saya, gak apa-apa hilang, dulurku si akeh wong Islam tak mau kayak dulurku kabeh. Istri saya itu biasanya nangisan tapi saat itu tegar. Itu kasus pertama. Kasus kedua menyakitkan saya juga. Ketika geger, kakak ipar saya bilang, kok niku kakek dijejeli Quran karo Fadil. Dijejeli Al-Quran. Begitu saya mendengar kalimat itu, wes Bu, sampai di sini. Dan saya kembali pada Al-Quran. Innasa ni'aka wal abdar. Sesungguhnya orang yang membencimu, membenci agama Islam, pasti keputusan rahmat. Dilaknat oleh Allah. Bertahun-tahun semper itu. Setruk, tidak bisa apa-apa. Istrinya minta cerai, diizinkan oleh pendeta, oleh gereja. Anak-anak perempuannya, memang perempuan semua, ikut ibunya semuanya. Jadi di dunia sudah seperti itu. Dan baru kemarin beritanya, pas istri saya di Pasuruan, baru datang tadi malam. Saya dikabari adik yang di Pogot, Pak Desan meninggal, barusan di rumah. Saya jawab, dari Allah, kembali pada Allah, titik. Saya nggak menyatakan ikut berduka, lah apa gak getun aku. Gak getun, dalam hati saya, itu baru laknat Allah di dunia. Bertahun-tahun sakit seperti itu, dan lain sebagainya. Makanya hati-hati, kita harus punya suatu iman yang kuat, iman yang kuat. Dan ada kesalahan yang ketiga, bapak mertua saya, ya bapak kandungnya itu, bapaknya istri saya itu juga mau dikristenkan. Waktu di rumah Gresik, jadi keadaan sakit, mau dikristenkan. Dan dia bilang, anak mantu kok melu-melu. Memang kebetulan perempuan semua, mantunya laki-laki, termasuk saya dan sebagainya. Saya tidak habis jalan, saya gerilya ke periparan laki-laki itu. Anak ngene, teko nang Gresik. Terus mbinyi sini terus ngomong Pak D. Bojoku sing ngomong. Alhamdulillah gagal. Jadi bapak mertua saya tidak jadi dikristenkan. Itu kesalahan menurut saya yang prinsip. Sehingga begitu kabari mati, ya wes. Wes beres.